Persib mulai mengumpulkan pemain dalam latihan pada Selasa, tanggal 21 bulan 12 tahun 2021, mempersiapkan diri menuju putaran kedua Liga 1. Dua pemain baru Persib David da Silva dan Bruno Cantanhede dipastikan akan terlambat bergabung karena harus menjalani masa karantina, aturan negara dalam menekan penyebaran COVID-19. Saat ini David da Silva sudah mulai menjalani karantina di Jakarta sejak beberapa hari lalu. Sedangkan Cantanhede kabarnya akan tiba di Indonesia Selasa ini bersama dengan Mohamed Rashid yang baru membela timnas Palestina di ajang FIFA Arab Cup 2021. Rashid, David, dan Bruno tentunya belum bisa bergabung dengan kami. Karena mereka masih harus menjalani masa karantina selama 10-14 hari tergantung dari negara mana mereka datang. Itu juga yang belum kita ketahui, minimal karantina sekarang 10 hari. Jadi tentunya pemain yang tiba dari luar negeri tidak bisa mengikuti latihan dalam waktu yang cukup lama. Papar Robert pada Selasa, tanggal 21 bulan 12 tahun 2021. Masa karantina di Indonesia dikatakan Robert bisa jadi lebih panjang. Apalagi kasus pertama COVID-19 Omikron ditemukan, yang buat negara harus lebih waspada kepada penumpang-penumpang yang baru menjalani perjalanan dari luar negeri. Seperti yang saya katakan, waktu karantina ini bisa saja berubah, bahkan bisa jadi lebih panjang. Jadi ini situasi yang harus kita pantau setiap harinya, kata pelatih asal Belanda ini. Robert yakin David da Silva dan Cantanhede tak ingin berlama-lama berdiam diri di hotel. Tentunya mereka ingin segera beradaptasi dengan rekan-rekan setim guna menyongsong ketatnya persaingan Liga 1 yang akan dimulai Januari tahun 2022 nanti di Bali. Pemain kami, tentu saja mereka ingin langsung bergabung dengan tim yang mana mereka tidak ingin terus berdiam diri di hotel dan ingin berlatih. Tapi kami juga yakin mereka disiplin dan punya pola pikir yang positif untuk segera bergabung setelah karantina selesai. Persib Bandung dikabarkan batal merekrut Bruno Cantanhede. Teddy Cahyono sudah siapkan beberapa nama pengganti. Duet Brasil di lini depan Persib Bandung nampaknya tak akan bisa disaksikan oleh bobotoh. Sebelumnya, tim asuhan Robert Rene Alberts kedatangan dua penyerang Brasil di bursa transfer BRI Liga 1 2021, Desember ini. Keduanya yakni David da Silva dan Bruno Cantanhede. Meski demikian, ternyata Bruno Cantanhede berpeluang di depak Persib Bandung sebelum beraksi. Diam-diam, Persib Bandung pun sudah menyiapkan pemain asing pengganti Bruno Cantanhede jika akhirnya terpaksa mendepak ex-top skor Liga Vietnam. Ini, diketahui, Persib mengganti lini depannya yang semula dihuni Wander Luiz dan Geoffrey Castillion. Keduanya dinilai gagal menunjukkan taji sebagai predator ulung di BRI Liga 1 2021. Nasib Bruno Cantanhede, sudah tanda tangan kontrak dengan Persib Bandung, tapi belum lolos tes medis. Nasib cukup pelik menimpa rekrutan anyar Persib Bandung, Bruno Cantanhede. Kendati sudah melakukan tanda tangan kontrak, namun Bruno Cantanhede bisa terancam gagal gabung ke Persib Bandung. Diketahui, Bruno Cantanhede diharuskan melakukan tes medical check-up terlebih dahulu sebelum bergabung ke skuad Persib Bandung. Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono menjelaskan, kontrak Bruno Cantanhede baru efektif jika sang pemain lolos tes medical check-up. Jika tidak lolos, maka Bruno Cantanhede batal gabung ke Persib Bandung. Logikanya begitu. Iya, sudah taken, tapi kontraknya bakal efektif kalau sudah lolos tes kesehatan. Semua kontrak begitu, kata Teddy. Senin, tanggal 20 bulan 12 tahun 2021. Teddy menambahkan, pihaknya telah melakukan pembicaraan terkait track record Bruno sebelum memutuskan untuk mendatangkan Bruno. Ada obrolan, track record sebelumnya, kita sudah pastikan. Karena kita juga ada orang-orang yang bantu, ucap Teddy. Lebih lanjut, Teddy telah mempersiapkan beberapa nama pengganti jika Bruno gagal lolos tes medical check-up. Kita sudah ada backup, tapi prioritas ini, Bruno, dulu. Setelah datang ke Bandung, medical check-up, kalau lolos ya sudah lanjut, cetus Teddy. Diketahui, Bruno Cantanhede kerap menjadi sorotan bobotoh semenjak diumumkan sebagai rekrutan anyar Persib Bandung. Pasalnya beberapa bobotoh meragukan kualitas Bruno, karena sang pemain ternyata pernah dibekap cedera dalam kurun waktu yang lama.
Kendati beberapa kali mendapat sorotan negatif, Bobotoh tetap antusias untuk menyambut kedatangan Bruno Cantanhede di skuad Persib Bandung. Bobotoh mengaku tidak sabar untuk melihat aksi dari seorang pemain yang memiliki nama lengkap Bruno Cunha Cantanhede tersebut. Selain itu, Bobotoh juga memberikan pesan kepada Bruno Cantanhede ketika membela Persib Bandung. Bobotoh meminta kepada Bruno Cantanhede untuk menunjukkan performa terbaiknya dan membuktikan kualitasnya. Pesan yang disampaikan Bobotoh tersebut tampaknya mendasar. Mengingat pemain kelahiran São Luís, Brasil tersebut belum pernah merumput di Indonesia. Akan tetapi, ia tampil sukses di Liga Vietnam. Tak ayal jika Bobotoh meminta kepada sang pemain untuk mengulang kesuksesannya tersebut di Persib Bandung. Kendati belum memainkan satu laga pun di Persib Bandung, Bruno Cantanhede kini menjadi idola baru Bobotoh. Hal itu tergambar jelas dari perbandingan yang mencolok dari jumlah followers Instagram milik Bruno Cantanhede sebelum dan setelah bergabung ke Persib Bandung. Nama penyerang Persib Bandung Ezra Walian masuk jajaran trending topik di Twitter setelah timnas Indonesia gagal mengalahkan Singapura di leg pertama semifinal Piala AFF 2020, Rabu, tanggal 22 bulan 12 tahun 2021, malam. Skor akhir adalah 1-1. Indonesia unggul lebih dulu melalui Witan Sulaiman. Namun, keunggulan itu buyar setelah gawang Nadeo Agrawinata dijebol Ihsan Fandi. Di laga itu, Ezra masuk lapangan di menit 46. Dia menggantikan Dedik Setiawan yang menjadi starter. Nyatanya, Ezra ditarik pelatih Sintayong 30 menit kemudian. Dia digantikan Hanis Sagara setelah kedudukan imbang. Hal itu pun memantik komentar netizen. Mereka menganggap Ezra tak punya peran apa-apa selama di lapangan. Ada yang menulis pemain naturalisasi itu cuma jogging saja muterin lapangan. Namun ada yang membela peran Ezra di timnas. Menurutnya, Ezra adalah bagian dari taktik Sintayong. Nyatanya, Ezra ditarik pelatih Sintayong 30 menit kemudian. Dia digantikan Hanis Sagara setelah kedudukan imbang. Hal itu pun memantik komentar netizen. Mereka menganggap Ezra tak punya peran apa-apa selama di lapangan. Ada yang menulis pemain naturalisasi itu cuma jogging saja muterin lapangan. Namun ada yang membela peran Ezra di timnas. Menurutnya, Ezra adalah bagian dari taktik Sintayong. Dia menjadi target man yang diharapkan bisa merusak konsentrasi barisan pertahanan lawan sehingga rekan-rekannya mendapat celah untuk mencetak gol. Pelatih Sintayong menyebut timnas Indonesia seharusnya bisa menang atas Singapura di leg pertama semifinal Piala AFF 2020, Rabu, tanggal 22 bulan 12 tahun 2021, malam. Pelatih asal Korea Selatan itu merujuk pada peluang penalti mestinya didapat timnas Indonesia ketika penggawa Singapura melakukan pelanggaran di kotak penalti sendiri. Meski begitu, Sintayong tetap menerima hasil imbang 1-1 dalam laga di National Stadium, Singapura, itu. Kini, Sintayong mengalihkan fokusnya untuk leg kedua yang akan berlangsung akhir pekan ini. Ia berharap Witan Sulaiman dan kawan-kawan bisa tampil konsisten sepanjang pertandingan nanti. Menurutnya, adanya perbedaan permainan timnas Indonesia di babak pertama dan babak kedua kala melawan Singapura.